Seperti museum yang kemarin juga, yang di Chiang Mai, masuknya free, hanya perlu daftar atau registrasi pakai QR code di sini. Tadi Alvin udah daftarin, sekarang kita tinggal masuk aja. Sungceli, Pak. Selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy. Kami sedang berada di Opium War Museum di Humen, Kota Tung Quan, Provinsi Guangdong. Selamat datang di Opium War Museum. Wah, cerah sekali hari ini. Cakep. Senangnya. Perang opium. Di sini ada tempat dia burn the opium di sini. Oh, ini tempatnya ngebakar opium ya? Ya. Nah, ini yang tempatnya buat beli the opium, burn opium. Cara dia pertama pakai kayu, bikin jadi pohon kan? Pakai kayu jadi pohon, dan taruh opium. Setelah itu pakai salt, biar ada opiumnya pecah. Setelah pecah, setengah hari ya, salty setengah hari. Digaramin dulu setengah hari. Iya, opiumnya pecah jadi berapa potong kan? Setelah pecah, mereka kasih lime. Jeruk Kasih nipis. lime, kasih bukan jeruk nipis, itu buat construction line. Lime? Tali stone, burn a stone jadi line. Nah, Orang-orang datang terus, ramai sekali. Yang namanya museum di China. Jadi weekend gini, orang tua tuh banyak yang bawa anak-anaknya main ke museum untuk belajar. nah ini dua pohon kita lihat sekarang. Dua apa? Dua pohon kan? Pon atau pohon? Pond. Hah? Kolam? Dua kolam yang dulu dia Jangan marah dong. dua kolam dia dulu buat burn the opium kan. Di 1839 di sana ada tulis Oke, ya. tahun Dia 1839. di Qing Dynasty. Oke. Ya. Dulu si USA sama si UK kan mereka jual banyak opium ke China kan, suruh orang smoke. Jadi nggak ada tenaga kerja, semua smoke terus kan. Iya, jadi efeknya setelah mereka menghisap asapnya opium itu, mereka jadi nggak bertenaga lagi ya? Enggak. Oke, ngefly gitu? Iya. Setelah itu si Lin Zexu yang paling top posisi di Guangdong sama Guangxi, dia rasa ini nggak betul nih. Lin Zexu itu siapa? Yang orang Dia kerja di government? iya, paling top di Guangdong sama Guangxi dulu. Kayak governor gitu kali ya? Iya. Dia rasa nggak betul nih, dia burn all the opium. Waktu itu total collect 237 2.370 lebih harus saya Duit? bukan. Nilainya? Kilogram? Iya, 2.376 K. Oh, kilo. kg. Oke. Iya. Oke, Opium, 2 ton iya. lebih ya. Iya. 2,3 sampai 2,4 ton opium dibakar. Iya, banyak sih, 2 Oke. million ton lebih. Oh, 2 million ton. Ton, iya, Ton? lebih. 2 million ton? Iya. 2 million kg apa 2 million ton? 2 million kg lebih. Rame ya, banyak orang ya. Ya, kita pindah ke sini aja, lebih kecil, Oke. lebih jelas. Oke. Buset, ada orang ninggalin tasnya di sini dong. Nah, ini adalah 2 million 370 thousand Yeah. jin. 10,000. Ya, One. yes. Jadi 2,3 juta Chin. 2,37 juta Chin itu adalah 1,2 lah, hampir 1,2 juta kilo. Iya. Berarti 1.200 ton. Iya. Cina itu laukung. Oke. 1.200 ton. Dia kumpul banyak kan? Kumpul banyak dan Iya. beli di dua kolam sini.
cara dia handle the opium kayak Iya. gitu. Dulu sini seashore kan, Iya, pinggir pantai laut. kan? Heeh. Nah, dia pakai kayu bikin jadi pohon. Dan tinggal satu lubang di sini. Heeh. Dan dia taruh opium di sini dan kasih salt. Dikasih garam. Ya, kasih garam. Setengah hari lagi kalau opiumnya udah pecah kan. Iya. Setelah itu dia kasih lime powder sama air mix dan pupuk kan lime powder. Oke. Ya. Si ini lime powder bukan yang buat minum itu ya, ini buat construction itu. Bukan es jeruk nipis ya. Ya, bukan. Oke. Ini jadi setelah itu lime powder bikin udah puluh-puluh kan, itu udah nggak bisa pakai lagi, opiumnya. nggak bisa refine lagi. Nggak bisa dihirup lagi. Ya. Dan waktu air dari laut dia naik, dia bawa semua opium spread to Tapi udah tinggal abunya ya. Ya, semua bawa ada opium sama lime Hanyut. sama salt semua masuk ke laut. ocean, nggak bisa balikin lagi. Oh, ikannya yang mabok habis itu. Ya mungkin. Tapi Alah. quite famous sih, dari kecil udah belajar ini. Lama kita. Oh, kamu diajarin ini di sekolah ya? Ya, dari kecil. How? Ya, yuk. Nah, ini dia pahlawannya nih yang berjasa untuk perang opium. Namanya Lin Che Xu. Hidup di tahun 1785 sampai 1850. Wih, banyak meriam di sini. Ya, dulu di sini seashore kan? Seashore ya, pantai di sini. Ya, dia mau biasa banyak USA, UK mereka bawa barang-barang masuk lewat Termasuk sini. opium ya. Iya. Ya, jaga ini di sini dia takut dong. Wede. Di depan gedung museumnya juga masih banyak ini meriam. Banyak banget ya anak-anak yang diajak main ke museum sama orang tuanya. Ini museumnya, tapi sebelum kita masuk museum, kita lihat dulu di sampingnya. Ini ada bangunan tua, ada hulu di atas itu. Ini Yishi Gumiao. Temple ya. Ya. Ada ting di depan. Tapi nggak ada hio-nya. Nggak ada incense, Yuk kita lihat ke dalam. Yuk. Oh, no photos here. Hionya di sini. Ini hionya yang ngelingkar-lingkar. Di sini ada penjelasannya. Jadi sebenarnya dari zamannya Tang Dynasty sampai Ming Dynasty, udah dari zaman dulu banget, opium itu sudah dipakai sebagai obat sampai sekitar 600-an tahun. Tapi ternyata opium itu juga ketika dia di smoke ya, dihirup, itu bikin efek negatif terhadap manusia. Nah, masuklah Western kapitalis nih, dipimpin sama orang-orang Inggris, Britain ya. Dia masuk mau bisnis, mau masukin bisnis di market di China, bawa opium. Jadi smuggling hitungannya. Jadi kayak penyelundupan tapi armed opium smuggling. Maksudnya dia nyelundup tapi bersenjata gitu loh. Jadi dilindungin sama tentara-tentaranya mereka. Terus masuklah ke China. Akhirnya China itu penuh sama asap opium. Dan ini benar-benar jadi huge tumor katanya untuk Qing Dynasty. Dan akhirnya membahayakan keseluruhan negara China. Terus di tahun 1839 ada pejabat China yang namanya Lin Che Xu. Dia pertama kali secara terang-terangan ngelawan opium ya. Jadi ada campaign, first large scale anti-opium campaign in human history, jadi paling gede-gedean. Lebih dari 1,1 juta kilogram opium dihancurkan di depan umum di Humen, di Guangdong.
sampai seluruh dunia itu kaget. Nah, di sini ada ilustrasinya nih, opium yang bulat-bulat itu mau dimusnahkan. Ini pejabatnya nih, Lin Zexu. Tahu nggak sih opium itu asalnya dari mana? Dari tanaman secantik itu. Aku sendiri suka banget sama incense yang wangi opium. Tapi bukan dihirup-hirup yang bikin nge-fly gitu ya. Incense-nya tuh di Bali banyak. Coba cari deh yang aroma opium, itu enak banget wanginya. Tapi emang nyandu sih, bikin addicted. Nah, ini bunga poppy, wild poppy, poppy liar. Ini bunga di segitiga emas, kawasan Golden Triangle banyak di Myanmar ya. Nah, ini bunganya yang udah kering ya. Iya. Kan dulu aku pernah dengar ada toko-toko jual makanan. Restoran. Mereka masak kan. Iya. Kalau sedikit ini ke sana, orang ke sana makan, oh enak banget, semangat kan. Next time nggak ke sana makan kayak ya nggak enak ya kan. Harus ke sana makan terus baru rasa enak. Oh gitu. Itu kalau di Indonesia kita pakainya ganja. Ganja. Aduh. Weed. Bikin orang addicted tuh makanan ya. Addicted, iya. Ini dia sih bunganya kayak gini. Bisa pikir ya, dulu mereka jual pure opium ya. Berapa bikin orang berapa addict, mana ada waktu buat kerja kan? Iya. Mau menghancurkan sebuah negara ya begitu caranya ya. Iya. Western. Iya. Dari mana sih asal usulnya opium? Ternyata zaman dulunya originnya itu dari South Europe, dari Eropa bagian selatan dan Asia kecil. Nah, kemudian pelan-pelan diperkenalkan deh ke tempat-tempat lain di seluruh dunia. Jadi, meskipun awalnya opium itu digunakan sebagai obat, tapi belakangan itu di-abuse dan akhirnya jadi obat yang extremely harmful to human body and mind. Benar-benar berbahaya buat tubuh dan pikiran manusia. Nah, ini ada spesies-spesiesnya, ada white opium, ada red opium, ada purple opium juga. Di depan kita ini adalah peta distribusi dan penyebaran poppy, bunga poppy ya, atau opium sebelum abad ke-19. Nah, di panah itu kelihatannya dari Southern Europe ya, dari Eropa Selatan, terus nyebar ke Asia Tengah, ada yang ke China, terus sampai ada yang ke Indonesia juga itu, ada yang ke sebelah kirinya pulau Sumatera itu ya, yang pulau-pulau masuk ke Sumatera, ada juga titik merah itu di Batavia. Nah, itu nyala. Masuk ke Singapura juga, masuk ke Malaysia juga, masuk kena semua opium. Jadi awalnya itu prosesnya dari perkebunan bunga poppy, terus dipanen, air drying, dijemur aja opiumnya, terus ada dicampur dan fermentasi, ada stirring and fermentation, dan ada boiling. Filter, ya direbus dulu, terus difilter atau disaring. Pastanya dikumpulin dan disimpan, udah bentuknya balok-balok gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Jadi dengan adanya perdagangan laut, jalur perdagangan laut, terus dengan naiknya revolusi industri, negara-negara barat itu mau memperluas pasarnya dan cari bahan-bahan baku untuk industrinya. Gimana caranya biar dapatnya murah? Hancurin negara-negara tempat sumber daya yang dicari itu dia mau kuasain ya. Jadi masuk juga ke China lewat ini, smuggling. Masuk ke Chinese market, sehingga konsekuensinya jutaan orang China jadinya addicted, kecanduan, dan secara kejiwaannya rusak.
terganggu semua gara-gara opium. Tentara dari British East India Company bukan hanya memonopoli perdagangan dan punya hak untuk mendeklarasi peperangan, perdamaian, termasuk yang bawa opium nih jadi racun ke China ya. Bagus juga anak-anak kecil di China, mereka sudah belajar ini semua. Jadi ya nggak terlalu kayak, wah, kayak ngelihat pangeran, siapa namanya? Pangeran William ganteng, bla 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 gitu. Nggak naksir mereka. Karena mereka tahu sejarahnya Inggris itu kayak apa. Mau nguasain dunia dan dengan cara-cara yang seperti ini kotornya. Ini sebenarnya secara kronologis ada beserta nama-namanya, siapa-siapanya. Ini aku nggak jelasin terlalu detail ya. Jadi kalau yang emang suka banget sejarah, pengen tahu lebih detail, datang aja ke sini. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya meskipun sepotong-sepotong. Kalau yang bisa Mandarin lebih mantap lagi karena banyak penjelasannya itu yang panjang-panjangnya justru hanya dalam bahasa Mandarin. Gini. Jadi ada ilustrasi-ilustrasinya juga, ada orangnya juga, mukanya kayak apa, tahun berapa, membombardir Human. Kamu tahu nggak ini Susan Hang? Nggak tahu, apa nih? Di Guangzhou 13 masih Hang. ya di Guangzhou masih ada ini. Oke. Di Guangzhou. Dan sekarang aku baru tahu ini salah satu company, the name of a company. Oh, itu nama perusahaan. Iya, dia trading. Oh, Susan Hang ini masih ada di Guangzhou? Masih hidup perusahaannya? Something like this ada, tapi perusahaannya masih ada nggak? Aku nggak tahu. Oh. Tapi this thing ada. Oke. Nah, itu dia. The 13 Hongs in Guangzhou. Masih zaman era perdagangan Sino-Western ya, China dan Western. Ini perusahaan yang memonopoli Western Country Trade. Karena kan butuh permit ya dari otoritasnya pemerintahan Qing Dynasty. By the way, Qing Dynasty itu bukan orang-orang Han ya. Jadi buat orang-orang China yang majority Han itu mereka merasa justru it's not a good era. Orang-orang Manchu ya sayang. Yeah. Qing Dynasty ya. Jadi ada 2 kali ya yang orang luar menguasai China ya. Pertama Yuan kan orang-orang Mongol tuh. Dan sama Qing. Dua-dua jahat banget. Kayaknya jahat banget sama orang Han. Iya. Wah, kapalnya banyak sekali ini. Ini di mana ya? Foreign Factory Site, Guangzhou. Oh, zaman tahun 1800-an, pinggir lautnya Guangzhou kayak gini ya. Nah, ini banyak benda-benda juga peninggalan sejarah. Ini European style nih. Gold plated bracket clock. Oh, ini jam dari akhir abad ke-19. Ini Prancis punya. Porcelain dish decorated with foreign gardens in the Qing Dynasty. Oh, sorry, kacanya oily. Banyak pertanda muka anak-anak. Ini phone ini. Apa ini? Ini the trading between China and UK. Oke. Ya. Karena di sini ada bilang karena si Western things Chinese nggak suka, nggak cocok. Tapi Chinese things di Mereka mau. mereka suka banget. Iya. Ya. So jadi
banyak duit masuk ke China. Iya. Iya. Oh, tekor dong mereka. Ya mereka. Banyakan belanjanya. Iya. Makanya ancurin aja pakai opium gitu ya. Iya. Mau bawa balik duit atau nggak mau bayar nggak itu mau bayar lagi. Resource yang mereka mau ambil untuk industri. Iya. Sayang. Flow of silver into China. Dulu masih bayar pakai silver kali ya. Ya. Itu dari UK itu. Dari UK duitnya masuk ke China. Masuk lewat sini. Dari US juga duitnya masuk ke China. Panahnya ke China semua. Jadi ternyata dari dulu ya politik seperti itu ya. Butuh barang banyak tapi nggak mau bayar. Pakai war. Pakai bikin perang, bikin isu ini, isu ono, fitnah sana, fitnah sini, kayaknya bikin kacau. Sampai hari ini masih pakai cara gitu ya? Iya, masih pakai cara itu. Nah, ini tadi di sejarah sebelumnya mereka tekor, banyak masuk duit, banyak masuk silver ke China. Di tahun 1797 sampai 1817 berbalik. Mereka dapat sales volume yang tinggi dari opium. Yang kayak gini nih opiumnya. Gede-gede gini. Seru juga mereka diskusi. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu untuk menghirup asap dari opium. Banyak sekali macamnya. Nggak kebayang ya, satu negara segini besar semua sibuk ngudut. Wih. Ini duit ini. Udah opiumnya mesti beli, alatnya mesti beli. Opium smuggling did tremendous harm to human health and social life. Sehingga resultnya apa? Korupsi, misery, decline of military, kekuatan militer juga otomatis turun. Terus excessive silver outflow, duit perak keluar begitu banyak dari Qing Empire ke Inggris. Dari yang mereka tadinya tekor sampai akhirnya cuan gede dari opium. Aduh, ini ada yang lagi ngudut nih. Ngudut terus. Udah nggak bisa kerja lagi ya? Fly dia udah. Mana ada tenaga? Ada komik nih. Yuk kita lihat lebih detail yuk. Kayaknya yang kiri atas itu yang dulu awalnya ya, anak baik-baik ya. Ya. Dan kedua diajarin juga, ajarin baik. Ketiga udah mulai minum kenalan sama opium, udah mulai ngudut. Iya. Nah ini disuruh studi lagi mungkin. Nah, belajar lagi. Nah, kan tapi mamanya datang. Ada anak ibunya, tapi dia tetap di sini smoking. Lagi ngudut. Nah, ke-6 jadi istrinya kerja. Loh, terbalik. Istri sekarang yang kerja. Ya? Aduh, kasihan. Di sini udah tambah lama tambah rusak. Udah mulai kurus, mata panda. Hitam, kulitnya juga udah berubah, udah toksin semua kali isinya. Ya, wah, ini tambah kacau. Ibunya jalan ini mungkin, nggak mau tinggal lagi. Yang bawa anaknya ya? Ya, yang bawa tinggal sendiri doang. Sendiri. Kasihan ya. Akhirnya jadi compang-camping juga, dia jadi nggak punya apa-apa kali. Habis duitnya buat beli opium. Iya. Game over. Mati deh. Ada batu nisannya. Nah, ini duit-duit silver, duit-duit perak yang dipakai untuk menukar dengan opium. Nah, si penyelundupan opium itu akhirnya memenuhi seluruh negara China dengan opium di mana-mana. Sehingga di tahun 1830-an
hampir setiap kelas sosial di China semuanya ketagihan smoking opium. Jadi bukan cuma yang punya duit doang, semua. Sampai tentara pun akhirnya udah sibuk ngudut opium. Bayangin, mereka yang harusnya memprotek sebuah negara udah sibuk ngudut. Nah ini akhirnya setelah begitu banyak orang yang ketagihan opium, akhirnya orang-orang sudah mulai menyadari bahayanya opium dan mulai membujuk orang-orang yang menghirup opium itu untuk give up, untuk stop ya. Jadi kayak ini mendistribusikan obat atau pil untuk menyembuhkan orang-orang yang ketagihan opium. Terus keluarga hancurin alat-alat smoking opium dari orang serumahnya yang ngudut opium. Terus ini mamahnya mamanya ngegebukin anaknya, anak laki-lakinya yang ketagihan opium. Aduh, disambitin tuh mamanya. Terus ada essay juga yang ditulis, Opium Cessation. Jadi orang-orang yang berpendidikan, yang terpelajar ya tulis essay. Terus orang-orang yang lebih tua di rumah ya, elder blame descendant. Ada anaknya, ada cucunya yang smoking opium diomelin tuh. Lihat si ama sebelah kiri udah bawa pentung. Ini apa? Mama dan istri nangis untuk membujuk orang yang smoking opium itu untuk stop. Bu, ilah pakai nangis. Senjatanya air mata. Nah, kita sudah sampai ke bagian keempat dari museum ini. Human Opium Destruction. Ini penghancuran opium di Human. Jadi tahun 1839 ada pahlawan nasional China, Lin Zexu, yang ditunjuk untuk mengatasi problem opium ini. Dia menghancurkan semua opium dari Inggris dan Amerika di pinggir pantai, di pinggir laut, secara publik ya, semua orang bisa lihat. Oh, si Lin Zexu juga bikin anti opium recipe. Dia bikin resep anti opium. Jadi orang-orang yang udah addicted, yang udah ketergantungan, itu bisa lepas dari opium dengan obat ini, ramu-ramuan herbal. Campuran dari herbal-herbal ini. Meyo Ingwen. Mandarin aja. Ada gambar. Ya ada gambarnya gitulah. Ini dia, Lin Zexu. Dia ngambilin semua opium dari smuggler dari Inggris dan dari Amerika. Tuh dicatat juga tuh. Jadi kalau ada yang disita gitu, jangan buat dijual lagi ya. Sita gitu benar-benar buat dibakar semuanya. Nah ini kelanjutannya nih, opium-opium yang udah disita mau dibakar nih. Ah ini bukan lime sayang, ini limestone. Kalau lime jeruk nipis, ini limestone. Oh ya, betul kata Alvin tadi di depan ya, pakai kotak-kotak kayu itu. Dibakar semua. Oh, udah satu kolam ini ya, dibakar rame-rame di kolam ini. Oh, jadi si opium itu kan dia memang udah dikeringin, udah kayak insen sekali ya. Terus mau dihancurin supaya nggak bisa dipakai lagi, campur air, campur garam, udah nggak bisa dinikmati lagi tuh. Dia bulat kan? Bulat-bulat ya, iya ya. Opium bulat-bulat kan? Iya. Setelah campur air sama garam dia pecah kan? Pecah. Oh, mereka ini zamannya Qing Dynasty, ini mereka masih rambutnya setengah gini, setengah botak, setengah panjang tuh. Kalau kerja, kepangannya digigit ya, biar nggak ganggu kerjanya ya. Oh, di sini pecahin opiumnya juga ada pakai cara manual nih, dikeprak nih, pecah juga sih.
Dan ini air garamnya kali. Ya, air garam kali ya sayangnya. Iya. Buat ngancurin. Lin Zexu. Oh, itu masyarakat umum juga watch ya. Ya, banyak Kan orang orang-orang lihat. biasa ya. Mm-mm. Masyarakat bisa lihat semua, publik bisa lihat. Hancurin itu semua opium. Wah, ini dramatik sekali nih ilustrasinya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Jadi ini kejadian berikutnya lagi ya, setelah si Lin Zexu ngancurin semua opium itu tadi. Ternyata dia diasingkan ke Yili, ke Xinjiang sama Emperor. Sama Emperor Tao Kuang. Ini dari Qing Dynasty. Dia kaisarnya justru setelah si Lin Zexu itu berjasa menghancurkan semua opium, dia malah buang tuh orang ke Xinjiang, jauh bener. Buset, dari Guangdong, Guangxi ke Xinjiang, dari selatan ke sebelah agak utara, agak ke barat. Luar biasa ini Emperor. Kenapa ya? Emperornya malah buang si pahlawannya. Nah, ini sedih sekali ya, dia dibuang jauh sekali ya. Pakai kuda loh. Pakai kuda. Iya. Iya. Tapi ada keretanya lumayan lah, kagak disuruh jalan. Cuma ini keterlaluan sih, maksudnya setelah orang berjasa terus dibuang. Kenapa? Apakah bisnis dia terganggu? Ambil uang dia? Why? Exile Road of Lin Zexu. Dibuang ke Xinjiang, Yili. Iya, iya. Yili itu jauh banget tuh. Jauh banget. Ada recurrence of opium inflow. Berarti masuk lagi nih setelah dia dibuang. Masuk lagi opiumnya ke China. Tahun 1858 setelah kejadian itu nih, 1858 Inggris memaksa pemerintah Qing untuk legitimize opium trade, untuk melegalkan perdagangan opium. Sakit jiwa. Wow. Up to this point, all anti-opium achievement of Qing government gone. Terus banjir opium muncul kembali. Lah ya bagaimana bisa berhasil? Lah yang udah berhasil ngelawannya aja, ngancurin itu opium malah dibuang jauh-jauh. Karena dulu setelah Lin Zexu burn all the opium kan, si British mereka lawan war kan, bikin war kan, dan Qing udah takut kan, nggak mungkin bisa lawan. Ya jadi pakai war to open the market. Maksa ya. Ya. Maksa bisnis pakai cara ditekan secara perang. Dan sampai sekarang masih kayak gitu. Turun kita. Coba guys, lihat segini banyak orang yang mengunjungi museum. Di pintu keluar kita dikasih conclusion, dikasih kesimpulan. Setelah mengunjungi hall pameran, mungkin setiap pengunjung nggak akan lupa hari bersejarah 3 Juni 1839. Sebuah hari yang penting yang tercatat di baik sejarah China maupun sejarah dunia. Human Beach, Pantai Human telah menyaksikan pembakaran opium di hari tersebut. Ini adalah nyanyian keberanian untuk orang-orang China untuk melawan agresi asing. Dan most splendid chapter, bagian sejarah yang paling keren dalam melawan obat-obat terlarang ya. Nah, berikutnya di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ya. Kenapa negara-negara barat itu hanya menjual banyak opium ke China,
Why China ya? Kenapa banyak opium membanjiri hanya di Qing Dynasty? Kenapa opium bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan, tapi dijadikan sebagai narkotik yang banyak memberikan efek negatif secara sosial? Kenapa begitu berat untuk melarang opium di era Qing Dynasty? Dan sebagai seorang pahlawan anti opium, kenapa? Nah, ini pertanyaan aku ini. Kenapa pahlawan tersebut, si Lin Zexu, justru dimutasi dan di exiled by the government? Kenapa justru pemerintahnya ngilangin dia? Menarik sekali ya museumnya. Menarik tapi rasa berat di hati. Berat di hati, sedih ya? Tadi questionnya di belakangan itu berat banget rasanya. Iya. Tapi memang pertanyaan itu pasti muncul sih. Aku juga di dalam kan, loh dia udah bakar begitu banyak opium, seharusnya jadi pahlawan dong. Kenapa kok malah dibuang ke Xinjiang? Pantas kamu bilang kalau si Qing Dynasty itu bukanlah pemerintahan yang baik sih buat orang-orang Han. Bukan cuma Han, menurutku The whole China ya? the whole China. Iya. Mungkin cuma mau ambil duitnya aja.